Melihat kekuatan Angkatan Laut China dari misi evakuasi di Sudan, fakta membuktikan bahwa kapal perang Amerika Serikat hanya dapat digunakan untuk menakuti dan membuli negara kecil, tetapi tidak dapat digunakan untuk menyelamatkan warga Amerika Serikat yang dalam kesulitan. Menurut laporan media Amerika Serikat, saat berlangsungnya krisis Sudan saat ini, beberapa warga Amerika Serikat dipastikan tewas dalam konflik tersebut. Tampaknya konflik antara pemerintah Sudan dengan kelompok anti-pemerintah semakin intensif. Gedung Putih mengumumkan masih ada 16.000 warga Amerika tertinggal di Sudan. Namun Gedung Putih meminta mereka mencari tempat berlindung sendiri. Karena Gedung Putih menolak mengirim militer Amerika Serikat untuk mengevakuasi warganya. Sampai akhirnya warga negara Amerika putus asa meratapi nasibnya. Kami ditinggalkan oleh pemerintah kami. Setelah perubahan mendadak dalam situasi di Sudan, banyak negara bergegas mengatur operasi evakuasi warganya. Tetapi pemerintah Amerika Serikat yang selalu menekankan hak asasi manusia setiap hari justru menunjukkan perilaku di luar dugaan banyak orang, melukai puluhan ribu warga Amerika yang tertinggal di Sudan. Mereka yang dulunya menyebut dirinya sebagai bangsa pilihan, kini sebaliknya telah menjadi belenggu yang membahayakan. Di saat warga negara lain menaiki kapal perang atau pesawat yang dikirim untuk menyelamatkan warganya, Washington justru bersikeras karena situasi yang sangat membahayakan. Mereka tidak akan mengevakuasi warganya lewat jalur pemerintah. Seperti kutipan John Kirby, juru bicara Gedung Putih, mengatakan, seiring meningkatnya ketegangan di Sudan, pilihan terbaik bagi warga Amerika adalah berdiam di tempat dan mencari suaka perlindungan sendiri. Namun yang paling melukai hati warga Amerika pada akhir pekan lalu adalah semua pegawai pemerintah Amerika Serikat telah dievakuasi melalui aksi militer. Tindakan meninggalkan warga sipil Amerika Serikat membuat dunia sulit untuk percaya berdiam di tempat dan mencari suaka perlindungan sendiri adalah pilihan terbaik. Untuk membenarkan kelambanan pemerintah Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengklaim sebagian besar orang Amerika yang terdampar di Sudan memiliki kewarganegaraan ganda dan mereka tidak tertarik untuk kembali ke Amerika Serikat. Namun sayangnya pernyataan Blinken ini sangatlah berbeda dari apa yang diberitakan oleh situs berita Timur Tengah Al Monitor. Menurut laporan media Timur Tengah tersebut, ekspatriat Amerika yang masih berada di Sudan dengan panik memposting di media sosial memarahi pemerintahan Biden hanya mengevakuasi pegawai pemerintah, tetapi tidak memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana mengevakuasi para ekspatriat ini. Akibatnya, warga Amerika Serikat di Sudan harus meminta bantuan dari negara lain. Menurut laporan BBC, pejabat senior Jerman menyatakan tentara Inggris melakukan pendaratan ilegal selama operasi evakuasi akhir pekan lalu, sehingga bandara diblokir oleh tentara Sudan, menyebabkan operasi evakuasi internasional terpaksa ditunda. Pejabat Jerman juga mengungkapkan bahwa tentara Inggris telah menyuap tentara Sudan untuk melompat dalam barisan. Memang tidak mudah dipahami orang awam, Paman Sam dan Inggris, dua negara penyala api peperangan dalam konflik Rusia-Ukraina, berperilaku sama dalam konflik di Sudan. Sebaliknya, negara yang sering dituduh sebagai negara diktator, China, justru mengirim kapal perang terbarunya ke Sudan untuk mengevakuasi 1.300 warga China dan orang Tionghoa perantauan dalam waktu singkat. Dari perbandingan ini, kita bisa melihat perbedaan yang sangat kontras. Konflik di Sudan sekali lagi telah merobek daun arah dari negara-negara barat. Banyak media asing menyimpulkan misi evakuasi China menunjukkan simbol penting dari bangkitnya kekuatan Angkatan Laut China. Sebenarnya, kemampuan mengevakuasi warga Tiongkok di masa lalu sangatlah terbatas. Segala macam kepahitan dan kesulitan yang dihadapi hanyalah bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang menderita. Namun sekarang Angkatan Laut China telah mendunia, terutama di Teluk Aden, menunjukkan China sudah memiliki lengan yang lebih kuat di luar negeri. China hari ini memiliki lebih banyak basis dukungan di seluruh dunia, termasuk berbagai operasi pelayaran.
Artinya, kehadiran Angkatan Laut China di luar negeri akan semakin meningkat dan diperbesar dalam waktu singkat. Contoh yang paling signifikan dari tahun 2011 sampai 2015 hingga operasi evakuasi saat ini, cakupan pembentukan armada bersenjata China telah semakin luas. Misalnya, evakuasi di Libya pada tahun 2011, China hanya memiliki 1 kapal fregat. Pada tahun 2015, ketika mengevakuasi warga Tiongkok di Yaman, China tidak hanya memiliki kapal perang dan kapal pendukung, tetapi juga telah membentuk dukungan tempur yang terkoordinasi. Apalagi kali ini di Sudan, China telah mengirim kapal perang dan kapal pendukung yang memiliki ruang dan tonase yang sangat besar, nyaman untuk evakuasi dan transportasi. Kedepannya, tonase Angkatan Laut China hanya akan semakin diperbesar dengan kemampuan yang semakin kuat, termasuk jangkauan yang semakin luas. Ketiga poin ini menjadi poin penting China untuk mempertahankan kehadiran globalnya. Artinya, di masa depan, ketika warga China dan Tionghoa perantauan berada dalam situasi krisis di luar negeri, keselamatan warga China dan Tionghoa perantauan akan sangat terjamin. Saat ini, kekuatan militer China sedang mengalami peningkatan besar-besaran. Bukan hanya menjaga lautan di depan pintu rumah, tetapi juga di seluruh dunia. Beijing akan dengan tegas melindungi warga Tiongkok, aset Tiongkok, saluran Tiongkok, investasi Tiongkok, dan kepentingan Tiongkok di seluruh dunia. Ini adalah perbedaan dan perubahan besar dari masa lalu. Seiring peningkatan aktivitas dan bisnis luar negeri China secara bertahap di masa depan, kekuatan militer China akan semakin dekat dengan setiap kemungkinan lokasi krisis di dunia. Tanda Angkatan Laut yang kuat tidak hanya berapa banyak kapal induknya, kapal selam, dan kapal perang yang dimilikinya, tetapi yang lebih penting adalah seberapa jauh dan berapa lama kapal pendukung dapat berjalan dengan kemampuan pendukungnya, dan tugas apa yang dapat mereka lakukan di wilayah laut yang ditentukan. Unsur-unsur tersebut telah tercermin sepenuhnya dalam proses evakuasi di Sudan. Pertama, mereka dapat tiba dengan cepat. Kedua, mereka dapat mengungsi dengan cepat. Ketiga, mereka dapat diangkut dengan cepat. Bagi Angkatan Laut China, langkah cepat ini bukanlah proses yang sangat mudah. Karena operasi evakuasi bukan hanya ujian kemampuan tempur, tetapi juga ujian operasi militer di saat peperangan. Tampaknya misi evakuasi warga China di Sudan sangatlah berhasil, sehingga menarik perhatian global. Karena kemampuan ekspedisi, kemampuan tempur berintensitas tinggi skala besar, dan jarak jauh di luar negeri telah tercermin sepenuhnya dalam evakuasi Sudan ini. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!